Anda sedang mendengarkan Sanjung FM, Radio Budaya Indonesia. Assalamualaikum pemuka kato. Salam kepada dusana pendangan di teratak dusun Kota Jonagari. Pertama tentu sombah jema nyombah, kedua baso jobasi, ketiga siriah jopinang. Mulik manih talempong kato budi bayak talipikatan mana mau adai sepande santun. Dusana pendangan, pihak dari kami lah lamo taragak jotakana nasa dia tidak pandam kau dibati nenta simpan kinilah baru talabuhnya dan sana disusun-susun dia tuh dikarang dia tuh panjang lalu dituang ke radio. Nan mana mau radio ialah radio Sanjung FM nama ngudaro di gelombang 92,8 bana kemarin di sana. Busana penangah Mama Jadi serta kemanakan di tertak dusun Kota Jonagari. Lorong kebadan diri ambo, kapamenan-menan matu, sutan pamenan rang panggian namo, taragat tacinto bana, bagurau judun sana di tertak dusun Kota Jonagari. Tapi dek musim baganti, zaman berubah, lah larek di perantauan sebalik bukit taragak jo kampung sarato halaman. Babalik bernagari gemari pahla jenawi ameh urai jo minyak bumi batu baronyo timbun batimbun gunyo rancak di ngalo ciga ranah si junjung bana namanya dari sana. Kok dahulu maambil buah bedulu iyalah balulu awak. Orang menjangkau dari pematang dapat jual buah bedulu awak basiang padi salibu. Tapi semantap umba itu untuk perintah rintang hari untuk pobek dengan rusuh di malam dan semalam nanko. Tapeknya di patang kami tanggal 5 November 2020. Serial cerita celoteh lapong makari kaki usung balik dari sana. Di sana penanya Mama Juadi serta kemenakan di terletak dusun Kota Jonagari. Dan mana pada malam kini di sana kita akan membicarakan ataupun tema kita pada malam kini yaitunya mengenai bantuan langsung tunai UMKM Banpres ataupun bantuan Presiden Produktif. Dan kini mungkin sedang banyak di sana nih kita mau urus. Dan untuk itu lah hadir salah satu kita di studio Radio Sanjung di malam dan semalam nanko. Yaitunya Bapak Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sejunjung, yaitunya Bapak Yulizar MP di sana. Di sana pandangan Mama Juadi serta kemanakan di terletak dusun Kota Jonagari. Bana dan sana bantuan langsung tunai UMKM Banpres Produktif atau bantuan Presiden Produktif kau di sana. Tentunya kita ke Batanyo langsung atau ke dipapakan langsung disampaikan langsung dari Bapak Yulizar tentunya di sana. Bedu sana penangah Mama Juadi serta kemenakan di terletak dusun Kota Jonagari. Di lubuk terentang bukit kanalah anak ikan rayu. Duduklah sana are-are kami mulai baca itu. Bah kaba di malam dan semalam nanko lay segi. Alhamdulillah lay berkat doa kita bersama dan abang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Radio Sanjung FM khususnya tentu warga Kabupaten Sejunjung. Mudah-mudahan sadonya dalam keadaan sehat walafiat di malam ini. Tentunya mungkin untuk nusana-nusana kita di rumah mungkin lah banyak dulu yang bertanya-tanya
Bagaimana bantuan langsung tunai ataupun bantuan presiden kok Pak? Itu mungkin Allah banyak puluh dan mengurus. Barami-rami puluh ditantu dapur perindak kok Pak ya. Bagaimana kira-kira bantuan kok tentunya kan diceritakan Pak Yulizar ke desa. Jadi serupa yang awak tahu selama ko yang program ko kan diluncurkan sehubungan dengan awak kini masih dalam masuk pandemi COVID-19. Jadi di masuk pandemi ko tentu dampaknya terhadap baik kesehatan masyarakat maupun juga terhadap ekonomi tentu adalah sama-sama awak rasuan. Dan secara nasional mungkin awak lah akan membantu ataupun mendengar di siaran-siaran televisi ataupun radio. Bahasanya pertumbuhan ekonomi awak memang mengalami perlambatan atau penurunan. Dan terakhir patangku di triwulan 2 itu sampai minus 4,9 balik. Nah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi ko tentu dampak COVID-19 tentu pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program yang namanya adalah bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Nah itu yang namanya BPUM. Nah BPUM ko atau bantuan usaha atau bantuan presiden produktif untuk usaha mikro itu memang lah dimulai pendataannya saja sekitar akhir bulan Agustus 2020 ini sampai kini memang masih berlangsung. Nah kalau tanya kira-kira apa maksud daripada Bampres atau BPUM kok? Nah tujuannya serupa yang kami sampaikan tadi, memang salah satunya adalah untuk menanggulangi ataupun membantu para usaha mikro bawah yang ada di daerah, termasuk di kabupaten kota lain, karena memang terdampak gara-gara wabah COVID-19 balik. Nah itulah gunanya. Jadi Banpres itu memang dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif. Nah usaha produktifnya yang mana? Nah di dalam petunjuk pelaksanaannya memang dijalihan bahasanya usaha mikro yang produktif itu adalah usaha perorangan ataupun badan usaha milik perorangan yang kriterianya sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang itu membicarakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah di situ memang disampaikan di pasal 6 bahasanya usaha mikro itu kriterianya ada 2. Yang pertama memiliki kekayaan bersih di bawah 50 juta atau maksimal 50 juta di luar dari bangunan dan tanah. Kemudian yang kedua kriterianya adalah omset daripada usaha yang dimiliki Ikoko di bawah 300 juta setahun atau rata-rata sekitar 25 juta sebulan. Nah, 2 kriteria itulah yang dimaksud dengan usaha mikro yang memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro kini yang sedang berjalan. Nah, kemudian kalau ditanya kira-kira apa syaratnya atau sia-sia saja yang memenuhi syarat. Nah syaratnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting yang pertama adalah tentu memiliki KTP atau nomor induk kependudukan yang elektronik. Kemudian yang kedua
serupa yang disampaikan tadi, memiliki usaha mikro. Kemudian yang ketiga, bukan pegawai negeri ataupun anggota TNI, Polri, ataupun juga karyawan atau pegawai BUMN ataupun BUMD. Iya. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki utang di perbankan yang terkait dengan persoalan KUR ataupun kredit lain. Nah, itulah kira-kira persyaratan bagi masyarakat Awak yang ingin mengusulkan mendapatkan banpres produktif usaha mikro. Cuman tentu dengan kondisi kini, dengan kondisi COVID, dengan jumlah yang begitu banyak, kami tentu di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil tidak atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari satu persatu ke lapangan. Itulah makanya salah satu persyaratan yang kami buat adalah memiliki surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan atau mengecehan bahasanya dunsana awakku memiliki usaha skala mikro di tempat masing-masing. Nah, itulah kira-kira persyaratan. Nah, dan di samping itu yang penting juga syaratnya adalah disertai dengan nomor HP masing-masing. Mbak, kok pakai nomor HP? Karena beko kalau Allah dinyatakan lolos, maka menyampaikan atau informasinya itu disampaikan melalui SMS ke HP masing-masing. Nah, iya, itulah makanya perlu nomor HP daripada dunsana awak yang mengusulkan. Kemudian mungkin perlu juga kami sampaikan bahasanya di dalam pelaksanaan banpres itu memang ada beberapa kelompok atau stakeholder yang berperan di dalam pelaksanaan banpres. Dan pertama yang dikejar adalah pengusul. Nah, pengusul itu siapa saja? Pengusul itu antara lain adalah dinas yang menangani fungsi koperasi dan UKM di masing-masing kabupaten dan kota. Nah, kalau di daerah Awak tentu itulah yang namanya dinas Daperinkop UKM. Iya. Nah, itu adalah pengusul. Nah, di samping dinas yang menangani fungsi koperasi dan UKM, makanya yang pengusul pun bisa juga koperasi ataupun gerakan koperasi yang ada di masyarakat. Kalau ada gerakan koperasi di masyarakat yang telah memiliki badan hukum, maka itu pun bisa mengusulkan. Jadi anggota-anggotanya yang punya usaha bisa itu diusulkan oleh koperasi yang bersangkutan. Kemudian di luar itu, pengusul kok bisa juga bank milik negara atau BUMN. Bank-bank BUMN itu juga bisa mengusulkan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengusulkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu bisa mengusulkan. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja bisa juga. Di samping itu adalah lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, di Otoritas Jasa Keuangan, misalnya seperti Pegadaian, kemudian ada juga di Awako PNM, Permodalan Nasional Madani. Itu adalah instansi ataupun badan-badan ataupun lembaga-lembaga yang bisa mengusulkan masyarakat Awak yang memiliki usaha untuk mendapatkan banpres produktif usaha mikro itu. Jadi tidak hanya dinas Daperinkop UKM, tetapi banyak lembaga-lembaga lain yang memang itu bisa jadi pengusul. Nah, terkait dengan usulan, memang pengusul kok tugasnya hanya untuk mengusulkan. Jadi bahan-bahan tadi yang disampaikan sebagai syarat itu nanti akan diolah datanya, kemudian kami mengirimkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM di Jakarta.
Nah, yang kami kirimkan itu adalah data-data yang terkait dengan nama yang bersangkutan, kemudian nomor induk kependudukannya, kemudian jenis usaha, alamatnya di mana, kemudian baru tadi nomor HP. Jadi nomor HP itu memang sangat penting karena itu tadi kalau lolos verifikasi di kementerian, maka nanti dari Kementerian Koperasi itu disampaikan ke bank penyalur. Kalau di awal nampaknya yang dominan tuh bank penyalurnya adalah Bank BRI. Jadi dari Kementerian Koperasi UKM di pusat, nanti data-data yang dinyatakan lolos itu disampaikan ke BRI pusat. Kemudian nanti BRI pusat lah yang menginformasikan kepada masing-masing pelaku usaha mikro itu yang memang telah dinyatakan lolos atau dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan verifikasi dan validasi yang dilakukan di kementerian maupun di bank-bank penyalur. Jadi itulah kira-kira yang terkait dengan persyaratan apa saja, kemudian prosesnya, kemudian penyalurannya. Nah, itulah kira-kira gambaran secara umum terkait dengan pelaksanaan Banpres produktif untuk usaha. Anda sedang mendengarkan Sanjung FM, Radio Budaya Indonesia. Sana menang Mama Jadi serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jonagari. Didulang sedulang lai pendulang ameh di bangku, diulang sekali lai panjapui dan tinggal cakup di sana. Pada malam kini kita dalam acara celoteh lampau makari dan mano tema kita yaitu tentang BLUT UMKM Banpres produktif di masa pandemi COVID-19 tentunya. Bersama yo Bapak Yulizar MP, Kepala Dakperingkop UMKM Kabupaten Sejunjung tentunya di sana. Baik di sana penanya tadi lah disampaikan oleh Bapak Yulizar bahwasanya Bapak pada persyaratan dari mendapatkan bantuan langsung UMKM Banpres produktif kemudian apa mana persyaratannya, dan tentunya di sana kita tanya kini di sana ke beliau mana proses dari penyaringan dari bahan-bahan dan masuk ke sana. Nah, apakah dari pemerintah Kabupaten Sejunjung yang menyeleksi bahan-bahan tadi atau diseleksi secara global ataupun secara nasional di tingkat pusat di sana? Baik, kira-kira untuk seleksi dari bahan yang masuk tadi Pak, apakah hanya seperti pengusul saja tadi fungsinya, atau langsung memverifikasi dari bahan-bahan dan ada Pak? Iya. Jadi terkait dengan persyaratan tadi kan disampaikan apa syaratnya. Iya. Jadi bagi warga masyarakat awak yang mendaftar tentu menyampaikan bahan-bahannya ke Dinas Dakperingkop UKM ataupun bisa juga melalui kantor-kantor wali nagari yang ada di nagari masing-masing. Iya. Ya, tapi kalau memang misalnya ya maklumlah di nagari tentu banyak lo tugas-tugas dari aparat nagari. Kalau memang agak kurang maksimal rasanya, tidak ada masalah, silakan datang ke Dinas Dakperingkop UKM. Nah, tadi kan disampaikan bahasanya persyaratannya itu kan ada fotokopi KTP. Kemudian yang bersangkutan punya usaha mikro yang dibuktikan dengan surat keterangan dari wali nagari bersangkutan. Kemudian di samping itu juga sebenarnya ada satu formulir yang harus diisi oleh yang bersangkutan. Yang nama formulir itu adalah surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jadi yang bersangkutan itu pelaku usaha mikro yang mengusul inyo menyatakan bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan. Serupa misalnya tadi inyo memang memiliki usaha mikro yang nilai bersihnya, nilai kekayaan bersihnya di bawah 50 juta, di luar dari tanah dan bangunan. Itu dinyatakan di dalam surat tanggung jawab mutlak tadi. Kemudian
di situ juga yang bersangkutan menyampaikan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota TNI Polri, dan bukan juga sebagai pegawai dari BUMN ataupun BUMD. Iya. Kemudian disampaikan di situ bahasanya tidak memiliki utang di perbankan yang terkait dengan kredit kur, kredit usaha rakyat ataupun mungkin kredit-kredit jenis lainnya. Iya. Kemudian di situ juga dinyatakan bahasanya yang bersangkutan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Nah, itu isi daripada surat keterangan pertanggungjawaban mutlak dari yang bersangkutan, dan itu ditandatangani. Nah, syarat-syarat tadi termasuk tadi nomor HP itulah yang kami rekap. Kemudian itu disampaikan ke kementerian. Iya. Di Kementerian Koperasi dan UKM nanti data-data yang disampaikan diverifikasi dan divalidasi balik di kementerian. Iya. Jadi yang menentukan lolos tidak lolos itu bukan awak di siko. Iya. Awak hanya sebatas pengusul, hanya mengusulkan. Yang mengusulkan kok serupa yang tadi termasuk perbankan BUMN ataupun mungkin lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di OJK tadi, termasuk juga gerakan-gerakan koperasi yang berbadan hukum yang ada di nagari-nagari atau di wilayah awak. Iya. Nah, verifikasi dan validasinya itu di kementerian. Iya. Nah, yang lolos dan memang itu tentu tidak semua usulan akan dinyatakan lolos. Nah, itu pasti itu kan. Bako boleh itu. Iya, jangan beko disangko indak kaluan beko atau ndak lolos atau indak menerima SMS. Iya. Jangan di Apollo beko bahasanya mungkin iko ndak lolos kok di dinas daftar UKM verifikasi dinyatakan tidak lolos indak. Iya. Kami hanya sebatas pengusul. Masalah lolos tidak lolos itu memang di kementerian. Iya. Nah, itu terkait dengan lolos tidak lolos. Kemudian yang lolos itu pun itu kalau dari kementerian itu tidak disampaikan lagi ke dinas dapur. Iya. Tapi data itu disampaikan ke bank penyalur. Nah, kalau di awakku bank penyalurnya karena bank di awakku di daerah awakku kan yang sampai ke nagari-nagari atau di kecamatan kan adalah Bank BRI. Iya. Maka umumnya bank penyalur di daerah awakku adalah Bank BRI. Jadi BRI pusat lah yang menyampaikan atau mengirim SMS kepada dunsana awak yang dinyatakan lolos oleh Kementerian Koperasi tadi. Iya. Nah, kalau ada mendapatkan SMS yang di situ isinya antara lain disampaikan Bapak Ibu yang namanya Iko adalah calon penerima Banpres BPUM atau bantuan produktif untuk usaha mikro agar menghubungi Bank BRI terdekat. Iya. Nah, itu kira-kira isinya. Maksudnya menghubungi Bank BRI Pak. Ya, jadi kalau ada dapet SMS itu, maka silakanlah. Tetapi jadi dia teh dari SMS itu asalnya dari BRI Info. Iya. Jangan beko dari yang lain. Kadang-kadang kan ada juga kawan mungkin bagarah ya. Dengan nomor HP, misalnya 08 sekian, maka itu bisa nyatakan itu penipuan. orang yang mencoba untuk melakukan penipuan. Nah, tapi kalau dari BRI Info asal dari SMS nah itu silakanlah di menghubungi BRI terdekat. Iya. Nah, salam boko memang ada juga kendala bagi masyarakat awak. Bahkan kemudian itu karena gitu di SMS tuh biasanya disampaikan juga atau dibuatnya juga nomor rekening dari yang bersangkutan. Nah, kadang-kadang yang bersangkutan itu atau yang kamu menerima kok punya rekening mulai di BRI, tetapi di SMS itu ada bersampaian nomor rekening sampai angko di muka, kemudian sekian, kemudian nanti sampai angko di belakang itu
disebutkan angkonya barat. Nah itu kalau memang asal SMS dari BRI Info, maka itu memang batu itu. Iya. Jadi diagih dulu nomor rekening, walaupun beko setelah yang bersangkutan KBRI itu memang dilakukan proses pembukaan rekening, tetapi kira-kira itulah nomor rekeningnya. Nah yang jadi simpang siur petang-patang itu adalah di nomor rekening ko yang sampai angko pertama itu adalah kode BRI unit yang ada di daerah awak. Jadi kadang-kadang itu ada kasus misalnya ibu ko tinggal di Unggan. Nah ketika dapat SMS, karena di SMS itu disampaikan untuk menghubungi BRI terdekat, tentu beliau payungnya ke BRI unit di Kumanis. Nah ternyata beko setelah dicek di BRI unit Kumanis ko, nama ibu ko tidak ditemukan. Iya. Nah itu sebenarnya dari ampe angko kode rekening pertama itu menyatakan unit. Jadi setelah dicek ternyata kode rekeningnya itu adalah BRI unit Kamang. Sesuai Jadi ya tabungan ya Pak ya. Sesuai dengan nomor rekening yang disampaikan di SMS tadi. Iya. Jadi kodenya itu. Tetapi sebenarnya itu adalah Pak pertanyaan dari apa pertanyaannya? Penonton kau di Facebook Pak. Iya. Iko namanya Nova Pak. Kalau namanya nomor di daftar penerima UMKM, tapi setelah cek di situsnya Anda bukan penerima bantuan katanya. Itu apa itu? Nah di situsnya dicelitnya. Cuma tidak dibunyikan ya. Tidak dibunyikan. Tapi yang berdaftar SMS. Iya. Nama Nova itu keluar di daftar penerima bantuan UMKM. Tapi setelah dicek di situsnya, Anda bukan penerima bantuan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang memang persoalan-persoalan itu tentu harus awak cari kasus per kasus ya. Awak cocokan datanya bagi karena dari beberapa kejadian ada itu yang ternyata nomor nicknya tuh itu setelah dicek ternyata ada kesalahan. Nah itu. Jadi kadang-kadang nomor nick yang Inyo punya tuh dicek memang tidak ada ditemukan, tetapi ini ada SMS bahkan. Iya. Nah oleh sebab itu makanya yang hal-hal serupa itu mungkin di samping KBRI bisa juga mungkin datang ke dinas Dapkodinkop, bawa KTP, bawa kakaknya, beko bisa dicek satu persatu data-data yang bersangkutan, kemudian kira-kira kekeliruannya. Kalau memang yang bersangkutan adalah mendapat SMS. Karena memang dari sekian ribu orang itu memang tentu ada dojo kesalahan 1, 2 atau 3. Nah, itu memang tidak dipungkiri. Tetapi yang salah moko, yang persoalan seperti itu masih bisa diselesaikan antara yang bersangkutan, kemudian dinas, kemudian Bank BRI. Nah itu kejadian yang begitu guys. Iya. Berarti BRI sampai wak mencek masuknya bantuan tadi di BRI adalah unit sampai wak mendaftarkan rekening kok maksudnya Pak. Ya itu kan bagi yang punya rekening. Tetapi kan masyarakat awalku banyak yang belum memiliki nomor rekening di BRI. Iya. Nah oleh sebab itu makanya dulu ada semacam pendapat bahasanya itu hoax. Nah ternyata setelah ditelusuri itu memang tidak hoax, itu batu. Yang meragukan itu kan gitu, ketika SMS itu disampaikan ke calon penerima, disitulah ada nomor rekeningnya, sementara yang bersangkutan sebenarnya alun punya nomor rekening. Iya. Nah jadi nomor rekening yang itu adalah cadangan, nomor rekening cadangan yang sudah disampaikan. Tapi atas nama penerima. Iya, tapi atas nama yang bersangkutan, beko ketika dibawa ke bank dan memang namanya terdaftar, maka disitulah diproses pembukaan nomor rekeningnya dengan nomor yang itu. Gitu. Kalau salah moko kan awak kan memang kan kalau ada SMS masuk ke awak kemudian disampaikan di situ Anda misalnya Anda mendapat menjadi pemenang
sekian puluh juta dengan nomor rekening iko kan itu biasanya. Iya. Sementara tidak punya nomor rekening itu, tentu awak langsung berpendapat bahasanya itu adalah penipuan kan gitu. Tetapi di dalam proses itu BPUMK itu memang batu itu sepanjang pengirimnya itu dari BRI Info. Berarti pas pendaftaran berkas kok Pak atau penyerahan berkas kok itu belum diwajibkan alun nomor rekening ya Pak? Alun. Jadi memang kami pun tidak meminta nomor rekening dan itu tidak mengirimkan nomor rekening ke kementerian. Yang dikirimkan datanya hanya yang tadi, nama, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian usahanya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor HP. Hanya itu saja. Nah, kalau nomor rekening itu enggak. Kalau memang ada nomor rekeningnya, nanti akan masuk ketika di checking di Jakarta, di BRI misalnya di pusat, itu akan masuk kalau memang punya nomor rekening. Tapi kalau tidak, itu tadi nanti dibuka. Setelahnya mendapat SMS, nanti dibuka di unit BRI yang ada di daerah Hawa. Iya. Nah, itu Pak, seandainya dari masyarakat kita dan sanak-sanak kita kok yang mengajukan permohonan UMKM kok Pak, kemudian ada salah satu peraturan yang tidak terpenuhi gitu Pak, makanya tidak meminjam ataupun bukan sebagai PNS. Nah, itu secara otomatis nanti akan memang tidak keluar datanya atau ada pemberitahuan masa tidak menerima. Jadi memang bagi yang tidak lolos verifikasi itu memang tidak diinformasikan. Kami pun tidak juga mendapatkan informasi sisi yang lolos dan sisi yang tidak. Jadi intinya adalah yang mendapatkan SMS maka itulah yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi. Bagi yang alun menerima SMS tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang alun diinformasikan karena masih dalam proses, kan bisa karena memang pengiriman atau usulan dari awal itu memang bertahap, tidak sekaligus. Kemudian di kementerian pun tentu mengolah, memvalidasi dan memverifikasi data kok tentu tidak bisa juga sekaligus. Itu tentu secara bertahap. Nah, bagi yang tidak, maka itu tadi mungkin masih dalam proses atau memang yang kedua tidak lolos. Nah, tidak lolosnya tentu bisa juga berbagai faktor. Yang pertama mungkin tidak memenuhi syarat atau ada datanya yang salah. Misalnya nick-nya tidak lengkap, atau mungkin nomor HP-nya tidak lengkap, atau mungkin yang bersangkutan memiliki atau telah meminjam di perbankan terkait dengan kredit program, atau bisa juga memang di pusat itu jumlah penerimanya sudah tercukupi. Nah, jadi ini Modiko dulu. Informasi yang diterima atau surat resmi dari Kementerian Koperasi itu disampaikan bahasanya usulan untuk penerima Banpres Produktif Usaha Mikro Ikoko akan ditutup sampai minggu kedua bulan September atau memenuhi kuota sebanyak 12 juta se-Indonesia. Jadi kuotanya 12 juta se-Indonesia. Nah, kalau itu tercukupi, kalaupun misalnya alun sampai pertengahan September pada waktu itu terpenuhi, makanya langsung tutup. Tetapi kalau misalnya sampai kini belum terpenuhi, maka ini akan tetap buka. Nah, itulah makanya sebenarnya kini kan informasi resmi dari kementerian itu di lotusnya kan tidak ada. Cuman kalau awak lihat di televisi kadang-kadang masih ada informasi atau mungkin di internet yang menyampaikan bahasanya pendaftaran itu dibukanya sampai 10 November. Nah, itu ada informasi yang serupa itu. Cuman secara resmi kami pun di Dinas Dapdrinko UKM itu tidak menerima surat ataupun pemberitahuan secara resmi dari kementerian. Nah, kini bagi kami gitu saja, sepanjang mungkin masyarakat awak masih ada yang ingin menyampaikan bahan-bahan persyaratan itu tentu kami masih terima. Tetapi masalah nanti lolos atau tidak, itu memang
di kementerian. Kewenangan di kementerian ya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya lah cukup 12 juta maka otomatis akan di close, akan ditutup. Jadi data-data yang antri kok mungkin tentu lebih 500 kabupaten kota se-Indonesia tentu itu antri saja. Tiap hari tentu datanya masuk ke kementerian. Nah itulah yang diverifikasi oleh sampai kini dinas Dat Peringkop Sijunjung masih menerima usulan ataupun masih mengusulkan sampai kini teman? Masih. Jadi kami berencana memang kalau sampai tanggal 10 itu berarti kan hari Selasa. Besok Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kini kan data-data yang masuk sampai hari kini kok kan masih banyak itu yang dalam proses di kantor untuk penginputan data dan lain-lain. Makanya sebenarnya kalau masih ada itu lebih baik sampai besok gitu. Kalau lah hari Senin lah tanggal 9 kan, apalagi hari Selasa tanggal 10. Tentu kalau masuknya tanggal 9 atau tanggal 10 bila lagi persyaratan ko diproses untuk diinput ke kementerian. Jadi sebenarnya yang paling rancak itu ya besok itulah dianggap terakhir gitu. Kalau lah lewat besok maka kami pun tentu nanti tahu data kaja inputnya karena data-data yang masuk ke cukup banyak. Tentu nanti masuk pun ke pusat itu tentu adalah mengalami keterlambatan. Nah, karena sistem ataupun metode yang dilakukan oleh Dat Peringkop Sijunjung untuk penginputan data sebagai usulan ke pusat seperti apa? Jadi kini kan satu hari kan masuk persyaratan. Jadi persyaratan yang masuk itu tentu diverifikasi dulu. Misalnya KTP-nya, kemudian surat-surat tadi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, apakah ada atau tidak, kemudian surat keterangan dari Pak Wali, kemudian usahanya apa, kemudian nomor HP-nya ada. Nah kalau itu lengkap, maka itulah yang kami input. Nah tadi mungkin aku lupa juga menyampaikan yang data yang alawak input yang alawak himpun di kabupaten sebelum dikirim ke kementerian itu memang awak kirim dulu ke BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Nah, jadi data-data yang ala hadoko nanti di BPKP-nya ikutnya mengcleansing, pembersihan data ko. Misalnya nomor-nomor KTP yang double. Kadang-kadang itu ada juga kejadian. Mungkin di kantor wali yang bersangkutan adalah mendaftar. Cuman mungkin supaya lebih sah mungkin rasionya datang juga ke dinas. Nah, beko itu kan kalau di awak di dinas tentu tidak sempat awak untuk mencari cie beko kan karena dataku ribuan. Nah, oleh sebab itu nanti itulah di cleansing, dibersihan dataku itu pasti juga basuh. Pasti basuh. Data-data yang double itu pasti basuh. Jadi sebenarnya bagi masyarakat kalau lah mendaftar di kantor wali cukup itu saja, atau mungkin langsung ke dinas ya itu saja, jangan di 2 kali pendaftaran kan itu nanti pasti basuh aja. Nah kemudian nanti data-data yang lah di cleansing di BPKP Perwakilan Sumbar itu nanti dikirim ke pusat, kemudian dikirim lo balik ke awak di dinas, kemudian datanya lagi cleansing ko yang lah sampai di dinas itu awak kirim lo ke kementerian. Jadi nanti di kementerian tuh ada sumber data yang berasal dari dinas, kemudian ada yang datanya yang bersumber dari BPKP. Nah itulah ada perbandingan data berarti. Ada data-data tuh yang memang sama-sama dikirim, kemudian tentu itu di cleansing. Berarti dinas koperasi Kabupaten Sijunjung berarti memverifikasi juga data yang masuk berarti. Iya, dari persyaratan-persyaratan yang ada itu tentu diverifikasi, kemudian baru nanti di input data itu. Kira-kira untuk proses penginputan data Pak berapa lama itu Pak? Iya, tentu tergantung kepada jumlah pengusul atau yang mendaftar per hari, kemudian tentu tenaga waktu tentu sangat terbatas. Tetapi kami berupaya secara maksimal setiap hari itu tentu ada yang terinput. Jadi memang yang masuk hari ini mungkin ada nanti kawan-kawan yang memverifikasi
Kemudian hasil verifikasi itu beko adalah kawan-kawan yang memang khusus ke radio menginput. Dan sampai kini bisa kami sampaikan, bahwasanya data yang Allah dikirim melalui Dinas Dapur UKM untuk Kabupaten Sunjongko jumlahnya telah mencapai 6.661 pelaku usaha. Itu yang telah terkirim. Kemudian kini dalam proses yang terinput kini hampir 1.986. Itu di luar dari yang 6.000 tadi? Iya, di luar dari 6.000. Jadi totalnya yang kini 6.000 kok lah menerima atau apa? Iya, itu yang lah menerima kini. Oh iya. Nah, jadi total yang telah terkirim dan dalam proses kini ada jumlahnya 1.647 pelaku usaha dalam usulan apa? Ya, yang lah dikirim itu, yang lah dikirim tadi kan 6.661. Kemudian yang sampai 1.986 itu dalam proses kini baru akan terkirim karena menunggu hasil cleansingnya dari BPKP Provinsi Sumbar. Nanti kalau lah tiba kawat data itu baru langsung kirim. Nah, itu Pak untuk proses dari usulan sampai kepada penerimaan kok tadi kok dari Juknis itu berapa lama Pak? Ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu di Juknis itu memang tidak ada disabian. Cuman yang di awak memang data awak kirim secara bertahap. Jadi hari per hari itu misalnya yang 6.661 dulu itu pun tidak sekali dikirim. Tetap itu per hari sesuai dengan prosesnya, kalau selesai itu dikirim. Nah itu memang masalah waktu tidak ada disampaikan. Cuman dari data-data yang ada, yang dari hasil konfirmasi kami baik ke BRI maupun ke dinas di provinsi, untuk Kabupaten Sidunjongko sebenarnya Allah ada yang lolos tuh, yang dinyatakan lolos itu sekitar 5.800. Nah, itu adalah dinyatakan lolos itu untuk Kabupaten Sidunjong. Nah, yang 5.880 itu berasal dari usulan dari pengusul yang aku sampaikan tadi. Ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada dari Pegadaian, ada dari Perbankan, ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian tentu ada yang dari Dinas Dapur UKM. Jadi totalnya itu 5.880 yang telah dinyatakan lolos. Cuman pastinya tentu itu setiap hari akan bertambah. Karena menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat itu memang masih ada gini yang mendapatkan SMS hari per hari. Nah, otomatis tentu ada penambahan sampai nanti total yang 12 juta itu terpenuhi. 12 juta secara nasional. Ya, secara nasional. Tetapi memang di berbagai media itu disampaikan oleh Pak Presiden kemungkinan ada penambahan 3 juta. Artinya kalau memang itu batu, tapi kami pun di Dinas Dapur memang adu-adu menerima informasi resmi. Tapi dari informasi-informasi di media itu ada. Kalau ya memang ada penambahan 3 juta, berarti kan totalnya nanti menjadi 15 juta secara nasional. Kemudian tadi dari maju di media online Pak, itu akan dipanjang sampai akhir Desember dan itu ditingkatkan nominalnya menjadi 3 juta. Mungkin di media ya itulah memang banyak informasi-informasi. Tetapi memang kami secara resmi di dinas alun menerima. Jadi mudah-mudahan informasi yang beredar itu bantu kan gitu. Artinya semakin banyak penerima, kuotanya tentu semakin kadang juga peluang masyarakat awak untuk mendapatkan bantuan. Nah itu kira-kira. Kemudian tadi mungkin ada yang bertanya tadi di Facebook kalau tidak salah Nova, Ibu Nova. Itu kan ada balasan dari Bu Nova. Nicknya kecek beliau itu lain sama aja nick di KTP. Nah jadi sebenarnya kalau
yang bersangkutan atau Ibu Nopako memanglah menerima SMS, baso beliau memang mendapatkan bantuan BPUMK, maka SMS itu yang dibawa ke BRI. Jadi tunjukkan saja lah SMS itu ke Bank BRI bawa KTP. Walaupun dicek, jadi beliau pun mungkin mencek di form BRI. Jadi memang gitu. Bagi masyarakat awak yang lah mengusul kemudian belum mendapatkan SMS, nah bisa juga mencek di form BRI. Nah, jadi di situs itu bisa beko dimasukkan nomor NIK yang bersangkutan, maka di situ kalau memang ala dinyatakan lolos, maka di situ akan disabiannya beko Anda adalah salah satu penerima BPUM. Tapi kalau memang alun, maka di situ disabian Anda bukan penerima. Nah, itu. Nah, jadi boleh dicek. Kalau memang alun menerima SMS, tapi kalau lah menerima SMS, maka SMS itulah yang dibawa ke RI. Atau mungkin juga ada juga yang beredar sebenarnya daftar penerima kok. Tapi di kami memang di Dinas Perintah UKM serupa yang Bu sampaikan tadi, memang kami tidak pernah menerima data itu. Nah, data itu apakah sumbernya dari mana kami pun tidak tahu. Nah, itu ada semacam istilahnya ada perantara ataupun orang dalam ataupun mengurusku, itu tidak bisa ya? Oh, enggak. Jadi memang itu dengan kondisi kini memang banyak isu-isu yang berseliweran. Maksudnya ada yang didahulukan, ada yang direkomendasi oleh seseorang mungkin atau oleh orang yang ada di dinas gitu. Itu sama sekali tidak ada yang hal-hal seperti itu. Karena gitu setiap bahan yang masuk ke dinas dan sepanjang itu memenuhi persyaratan, maka itu kami lanjutkan, kami usulkan. Berarti kalau ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan kok, jangan percaya betul. Jangan percaya. Misalnya melalui kok mungkin peluangnya lebih kadang enggak. Sepanjang itu masuk ke dinas, kemudian memenuhi syarat, itu bagi kami tidak ada pemilihan dan pemilahan. Sepanjang memenuhi syarat itu kami usul, karena kami hanya sebagai pengusul. Nah, kalau lolos tidak lolos itu tentu di kementerian lah yang menentukan. Dan itu tentu banyak faktor serupa yang lo sampaikan tadi. Namun secara intinya kalau dari waktu pendaftaran, karena tadi kuotanya terbatas, tentu semakin ke ujung ini mendaftar, tentu peluangnya akan semakin ketat. Iya kan? Karena kalau ulah terpenuhi berarti ini akan stop. Kalau terpenuhi secara nasional kuotanya, maka ini akan stop. Berarti semakin lama mendaftar, semakin ke ujung, tentu itu peluangnya tentu akan semakin ketat. Nah, karena kuota tadi, kuota secara nasional. Kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu, kamunya besok kalau menerima, lagi nggak sekian, jadi itu hanya memanfaatkan situasi. Saya rasa itu bukan nomor rasa, memang tombol sampai itu tidak benar. Kalau yang dari dinas dari dinas Perintah, kami tidak membeda-bedakan dari manapun, sepanjang persyaratannya itu terpenuhi, maka itu akan tetap kami usulkan. Jadi kalau ada beko masyarakat beko yang minta aku, beko dia nomor apa? Karena itu memang di dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu memang dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak akan memberikan apapun kepada siapapun. Itu saja dipacit. Mulai dari kementerian sampai kami khususnya pengusul di Dinas Perintah itu tidak menerima sepeser pun. Nah, yang penting sampai persyaratan itu ke dinas. Dengan situasi seperti kini, masyarakat itu dusun-dusun itu yang di kampung-kampung tentang roti, masalah urusan-urusan kau. Jadi, beko kalau seandainya ada beko keluar, lagi atau apa segala macam, jangan mau percaya. Jangan percaya. Karena memang sama sekali untuk dari pemerintah daerah Kabupaten Junjung ataupun keperintah namanya tidak bisa meloloskan seseorang. Tidak bisa. Sepanjang tidak memenuhi syarat maka tidak bisa kami loloskan. Karena kami pun tentu bertanggung jawab pula terhadap apa yang kami usulkan.
Jadi yang diusulkan ya itu tadi memenuhi syarat ini. Dan yang menentukan berhak menerima tidak menerima Itu di kementerian, ya di Kementerian Koperasi. Dan itu kalau yang dari dinas itu memang tidak ada rekomendasi. Kan ada lo, ambo lah banyak lo mendapat informasi. Serupa yang tadi ada yang mungkin ingin menolong, kemudian mengharapkan imbalan, atau ada yang mengecewakan, itu rekomendasi dari Iko itu akan dapat. Kalau tidak ada rekomendasinya, nah itu memang tidak benar sama sekali. Karena tidak dibutuhkan rekomendasi. Yang dibutuhkan hanya ada yang mengusul gitu. Tidak ada pengaruh di pusat. Tidak ada pengaruh yang mengusul itu tadi. Dinas, kemudian gerakan koperasi, kemudian perbankan, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di OJK. Kemudian kementerian-kementerian. Nah, itu juga perlu mungkin yang saya sampaikan. Ada dunsana awak kok yang inyo takaji gitu. Karena dia merasa dirinya tidak pernah mengusul, tetapi tiba-tiba dapat SMS. Nah itu sebenarnya datanya lah ada mungkin di kementerian. Misalnya, kok ada dunsana awak yang menerima prakerja, kan ada lo patangko program prakerja bagi pemuda-pemuda atau mungkin bagi dunsana awak yang karena COVID, kemudian inyo usahanya menurun, kemudian inyo mendaftar di prakerja, program prakerja, kemudian inyo lolos. Kan di prakerja itu kan inyo mendapatkan bantuan untuk biaya pelatihan, kemudian untuk usahanya. Maka itu pun ternyata mendapatkan bantuan presiden itu. Untuk usahanya. Jadi kadang-kadang dia tak kaji, ampun ada mengusul lepas bawa pada SMS. Nah itu berarti diusulkan dari kementerian, mungkin Kementerian Tenaga Kerja, atau ada mungkin pembudidaya ikan awak. Ini tidak ada mengusul, tapi tiba-tiba yang menerima SMS. Nah itu yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi kalau datanya lah ada di pusat, maka tentu kementerian mengusulkan. Bisa dikonfirmasi ke bank penyalur. Iya, pokoknya itu tadi sepanjang ini ada SMS, kemudian SMS itu berasal dari BRI Info resmi, maka itu bawa ke BRI terdekat. Karena itu ternyata mungkin yang bersangkutan walaupun tidak mengusul, tetapi itu diusulkan oleh berbagai lembaga lain gitu, kementerian kah atau perbankan kah atau yang lain-lainnya. Jadi mungkin dosen-dosen kita di rumah, kalau seandainya ada yang menjanjikan bisa meloloskan, bisa menjamin bahwa bisa dapat bantuan kok, itu adalah hanya jangan sampai percaya hal-hal yang seperti itu, karena itu adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi dalam situasi begini kan. Dan yang menentukan bisa menerima tidak adalah dinas kependidikan Sejinjong ya Pak. Itu di kementerian. Di kementerian Koperasi. Bahkan kami pun tidak menerima informasi dari pusat, dari kementerian itu sisi yang lolos. Kami pun tidak menerima udah. Jadi kadang-kadang kan banyak juga di sana aku datang ke dinas, Pak Ibu aku kawan kamu lah menerima, ayah kamu indah do adima kira-kira masalahnya Pak. Nah itu pun kami memang sangat sulit untuk menjawab. Biasa kami jawab gitu ya. Tentu itu yang memutuskan di pusat, mungkin masih dalam proses, atau tentu ya bahasa dulu, tentu itu ya. Karena gitu, kalaupun diusulkan balik, itu memang nanti di pusat akan basuh juga data tuh. Maksudnya lah pernah diusulkan gitu. Kemudian itu masuk lo balik. Pakai sistem. Iya, di pusat memang ada sistemnya untuk mencek data-data para pelakunya. Yang jadi pertanyaan Pak. Setelah daripada pelaku usaha mikro memperoleh nantinya bantuan langsung tunai Pak. Nah seperti apa kok Pak? Apakah kau dikembalikan atau tidak? Atau beko kemudian bentuk penggunaannya apakah dilaporkan, ada laporan penggunaannya atau apa? Jadi gitu. Yang pertama sifat bantuan. Yang namanya bantuan itu adalah bantuan hibah. Artinya bukan kredit, bukan pinjaman, tetapi bantuan lepas. Karena kan tadi awak dalam suasana pandemi COVID-19, jadi terpengaruh
Jadi usaha terpengaruh karena mungkin daya beli masyarakat turun sehingga omset penjualan dari para pelaku usaha juga turun. Nah itu makanya dari pemerintah dilakukanlah program untuk penyelamatan ekonomi melalui Banpres produktif untuk usaha mikro. Jadi sifatnya adalah hibah. Kemudian berikutnya bagi yang lah menerima PT yang 2,4 juta jumlahnya itu digunakan untuk tambahan modal bagi yang bersangkutan untuk pengembangan usaha. Karena itu tadi, karena usahanya terpengaruh karena COVID-19. Kan omsetnya menurun, modalnya mungkin alah menurun pula karena daya beli masyarakat yang turun. Nah, makanya ditambahlah dengan bantuan modal dari Presiden untuk usaha mikro itu. Nah, tanggung jawabnya itu tadi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima untuk bantuan modal. Jadi dia tidak ada melaporkan SPJ-nya pun. Nah, itulah makanya tadi yang bersangkutan ketika mengusulkan itu membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak termasuk untuk penggunaannya. Nah, itu. Jadi memang nanti tidak ada SPJ misalnya, bara diterima 2,4 untuk apa-apa saja ada kwitansi tidak ada. Itu memang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, mutlak itu tanggung jawabnya. Nah, itulah gunanya ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu. Nah, itulah kira-kira prosesnya. Nah, kita mungkin di penghujung acara Pak. Kita minta himbauan dari Perinko dan UKM Kabupaten Sejinjong selaku pengusul dari bantuan UMKM Banpres produktif Nah, mungkin kepada masyarakat yang masih ingin mengusulkan ataupun telah menerima ataupun mungkin kepada pihak-pihak pemerintah di negara-negara jadi terkait dengan bantuan Presiden produktif usaha mikro, serupa yang disampaikan tadi itu adalah salah satu program pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Karena para pelaku usaha mikro tentu awak caliat memang sangat terdampak dengan kasus COVID-19. Nah, oleh sebab itu bagi masyarakat awak yang telah memasukkan permohonan persyaratan tentu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, bagi yang alun berhasil tentu mungkin itu alun rasaki, mungkin ada rasaki dari sumber lain. Nah, tapi bagi yang memanglah mendapatkan, makanya itu tentu sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan itu, ya digunakanlah untuk bantuan modal dan digunakanlah untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya tidak produktif. Nah, sehingga usaha yang ada selama yang lah menurun itu bisa meningkat balik, bisa bangkit balik, sehingga ekonomi, kalau ekonomi per rumah tangga pulih meningkat balik, tentu beko secara nagarinya pun akan meningkat, kecamatan meningkat, kabupaten meningkat, dan akhirnya nanti secara nasional ekonomi awak tentu akan pulih. Itu harapan dari pemerintah melalui program bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro. Jadi manfaatkanlah dana itu dengan semaksimal mungkin untuk menambah usaha ataupun untuk pengembangan usaha dunsana yang lah mendapatkan. Nah, bagi yang belum mengusulkan, memang terutama mungkin bagi Pak Wali Nagari yang juga sangat terkait, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Wali Nagari juga aparatnya yang mungkin telah membantu dunsana awak untuk proses administrasinya, sehingga ya bisa diusulkan ke kementerian. Nah, bagi yang belum mengusul, kalau memang ingin mengusul, maka kami menghimbau tentu sesegera mungkin lah. Mungkin bisa itu masih bisa, tetapi semakin lama mengusul maka peluangnya akan semakin ketat.
Karena memang secara lokasi, secara nasional itu kan ditetapkan apakah masih 12 juta atau mungkin ya mudah-mudahan alhamdulillah kalau bertambah 3 juta berarti kan 15 juta, artinya peluang itu masih ada. Tetapi bagi yang alun mendapatkan, karena awalnya bisa menjamin setiap yang diusulkan mendapatkan itu tentu tidak bisa. Karena itu jatahnya nasional, tentu yang dulu masuk datanya tentu itu yang mendapat peluang. Ibarat sistem antri. Nah, bagi yang Allah mengusul belum mendapatkan, tentu harus sabar. Mungkin rezekinya tidak melalui BPUM, pintu-pintu rezeki yang lain tentu masih banyak. Mudah-mudahan dengan program itu kami berharap ekonomi pelaku usaha mikro awal di kabupaten khususnya tentu bisa meningkat balik, bisa pulih balik serupa biasa, dan mudah-mudahan juga COVID-19 ko atau corona ko ya segera berakhir lah di negara wako ataupun di dunia ko, sehingga tatanan kehidupan ko balik serupa yang dulu balik. Karena memang ya normal balik. Karena memang awak sangat merasuan, maksudnya dampaknya berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, baik budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, melalui kesempatan itu, dengan di ujung acara, kami tetap menghimbau agar awak sadonyo tetap menerapkan protokol COVID-19. Tetaplah memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tentunya jaga jarak. Mudah-mudahan awak sadonyo diberikan kesehatan dan keselamatan. Ambo kira itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik di dalam penyampaian itu ataupun mungkin di dalam pelayanan ketika dosa-dosa awakku datang ke dinas dapur UKM. Karena ya maklumlah awak masih dalam suasana COVID yang harus menerapkan protokol. Mungkin ada yang kena ukur suhu, ada yang kena tegur harus pakai masker, jangan berkerumun, dan lain-lain. Nah, itu sadonya adalah maksudnya untuk kebaikan awak bersama. Aku kira itu yang bisa disampaikan. Jadi Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan, sama-sama, waktu dan apa sempatkan untuk datang ke Raga Sanjung tentunya. Dan terima kasih banyak juga kepada Dusan-Dusan yang menangakan dari tadi di gelombang 92,8 tentunya, dan juga telah menyaksikan di wall Facebook Sanjung FM, dan dia telah bertanya bagaimana berkomentar bagaimana tentunya. Untuk itu kepada Dusan-Dusan mungkin apa yang disampaikan tadi telah cukup jaleh nampaknya daripada bantuan UMKM Banpres Produktif tahun 2020 dalam rangka menghadapi ataupun pandemi COVID-19 di Tampea ataupun di Kabupaten Sijunjung dan sana. Dan untuk itu ambo kalau nama tugas mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang tidak pada tampaknya di sana. Dan terima kasih banyak sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Yulizar MP yang telah hadir pada malam ini dan memberikan informasi kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat di sana. Dan akhir kata banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.